Kita lanjut ya. Kalau kita bicara tentang stres di masa pandemi, toleransi stres tiap orang itu beda-beda, nggak sama gitu. Satu situasi yang sama bisa dipersepsikan menjadi hal yang berbeda-beda untuk setiap orang gitu ya. Kalau orang yang memang senang sendiri gitu ya, senang untuk menghabiskan waktu sendiri, mungkin WFH masa pandemi itu dianggap sebagai berkah anugerah gitu. Oh, saya bisa menghabiskan banyak waktu untuk diri saya sendiri gitu. Tetapi kalau orang yang senang kumpul dengan teman-temannya, senang dengan suasana ramai, pasti akan merasakan, aduh ini situasi bikin stres banget gitu ya. Tapi memang ini adalah hal yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Semua orang mengalami ini sekarang gitu, bahwa kita lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Terus gimana sih caranya supaya kita bisa meningkatkan ambang ketahanan stres kita terhadap perubahan gitu ya. Simpel juga sih sebenarnya. Yang bisa kamu lakukan adalah kamu atur lifestyle gitu ya. Lifestyle itu kan kayak misalnya kamu atur pola asupanmu setiap hari, kemudian juga olahraga, banyak bergerak, cukup tidur, cukup istirahat, jadi jangan sampai begadang gitu ya sampai tengah malam. Kemudian juga hindari alkohol dan hindari rokok, itu yang penting tuh. Kenapa? Karena masa pandemi ini kan kita memang tantangannya adalah gimana cara kita sih untuk bisa menjaga kondisi tubuh kita untuk tetap fit. Jadi jangan sampai kita memasukkan sesuatu yang memang udah tahu nih itu nggak bagus buat diri kita gitu. Kemudian juga strateginya adalah supaya nggak stres-stres banget gitu ya. Kamu harus putuskan siklus stresnya. Jadi kamu harus tahu, identifikasi dulu yang bikin kamu stres tuh apa, yang bikin kamu tuh jadi overthinking tuh apa. Kenali dulu sehingga kamu akan bisa antisipasi apa saja yang bisa saya lakukan untuk mengatasi sumber-sumber stresornya. Kemudian yang kedua adalah seperti yang saya bilang di video sebelumnya, reframe your perception. Jadi kamu harus menyusun kembali, merekonstruksi kembali persepsimu bahwa pandemi ini bukan sesuatu yang bikin kamu mati kutu gitu, yang bikin kamu nggak bisa ngapa-ngapain. No, kamu bisa melakukan banyak hal. Yang penting kamu harus kreatif dan inovatif. Kemudian juga tips ketiganya adalah think about your feelings. Jadi apa yang kamu rasakan bawa ke area kognisi. Kenapa saya merasa sedih? Kenapa ya saya marah? Kenapa ya saya jadi bosen? Nah itu tuh harus diproses di dalam kognisimu. Kemudian yang keempat, fokus pada apa-apa saja yang bisa kamu kendalikan, yang bisa kamu kontrol. Kamu gak mungkin lah menghentikan pandemi ini, gimana caranya? Itu di luar kontrolmu, itu tugas pemerintah, biarin, itu tugas pemerintah. Yang bisa kamu lakukan adalah apa yang bisa bikin kamu happy untuk menjalani hari-hari ini. Itu yang harus kamu pikirkan ya.